Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak akan lanjutkan pembelajaran kimia kita yang sebelumnya itu sudah sampai di bab 2 tentang ikatan kimia ya. Kakak akan lanjutkan videonya. Di bab 3 ini kita akan bahas tentang tata nama senyawa dan persamaan reaksi. Nah, kakak akan potong-potong video ini pada bab 3 ini menjadi beberapa video nantinya. Karena ada usulan yang kemarin itu katanya videonya terlalu panjang, jadi sulit memahami. Jadi kakak akan pecah videonya di bab 3 ini menjadi beberapa bagian. Nah, khusus yang pertama, kakak akan bahas tentang tata nama senyawanya. Nah, langsung saja kakak akan mulai. Sebagai perkenalan, tata nama senyawa itu merupakan aturan pemberian nama senyawa, seperti halnya manusia, tumbuhan, dan hewan. Mereka memiliki nama-namanya masing-masing. Nah, begitupun dengan senyawa, mereka mempunyai namanya. Nah, senyawa ini diberi nama untuk mempermudah mempelajarinya. Nah, penamaan senyawa itu pertama kali berdasarkan beberapa hal. Jadi, dahulu kala penamaan tata nama senyawa itu berdasarkan beberapa hal. Contoh di sini kakak beri contoh senyawa Na2SO4. Na2SO4 itu pernah dulu memiliki nama garam Glauber. Kenapa dinamakan garam Glauber? Karena dia ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama J.R. Glauber. Nah, makanya penamaan ini diutamakan pada penemunya. Nah, kemudian Na2SO4 ini juga pernah diberikan nama soda pencuci. Kenapa dinamakan soda pencuci? Karena fungsinya mencuci. Nah, seperti itu. Jadi, penamaannya itu didasarkan pada fungsinya. Nah, sistem tata nama senyawa yang sekarang ini digunakan itu berdasarkan rumus kimia yang menunjukkan komposisi unsur-unsur penyusun senyawa tersebut. Nah, kakak akan berikan beberapa aturan tata nama senyawa yang terdiri dari 2 atau 3 jenis unsur. Nah, sedangkan untuk senyawa kompleks akan dibahas pada video selanjutnya. Nah, baik, langsung kita bahas di sini. Yang pertama adalah penamaan senyawa biner dari non-logam dan non-logam. Nah, non-logam ada sudah paham kan apa yang dimaksud non-logam itu? Pada tabel periodik itu yang warna kuning kalau nggak salah. Yang warna kuning itu merupakan logam. Nah, selain itu adalah senyawa yang non-logam. Nah, contoh senyawa biner itu kakak berikan di sini. Contoh senyawa biner itu adalah CO2, H2O, NH3, HCl, dan BF3. Nah, coba adik perhatikan dari senyawa biner di atas itu. Nah, menurut adik, apakah yang bisa disimpulkan? Nah, yang bisa disimpulkan yaitu adalah senyawa biner itu adalah senyawa yang terdiri dari 2 jenis unsur. Jadi misal ada unsur A bergabung dengan unsur B, maka menjadi senyawa biner AB. Nah, seperti itu. Nah, bisa difahami kan? Di sini contohnya CO2. CO2 ini terbentuk dari atom C dan juga atom O sebanyak 2. Misal lagi H2O. H2O ini terbentuk dari unsur H sebanyak 2 dan juga unsur oksigen. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini dipecah lagi. Yang bagian A itu adalah penulisan rumus ya. Di sini rumus senyawa non-logam dan non-logam. Nah, seperti apa sih penulisannya? Jadi, penulisannya itu unsur yang elektronegativitasnya lebih kecil atau bilangan oksidasinya positif itu ditulis di depan. Nah, sedangkan unsur yang elektronegativitasnya lebih besar itu atau bilangan oksidasinya negatif itu ditulis di belakang. Nah, ini simpel ya. Jadi contoh di sini kakak beri contoh H2O. H2O jika adik-adik lihat kembali di tabel, elektronegativitas H itu sebesar 2,1. Untuk atom unsur O, elektronegativitasnya 3,5. Nah, di antara 2,1 dan 3,5 ini yang lebih kecil yang mana? Yang lebih kecil kan yang H.
Nah, makanya yang lebih kecil di sini, yang lebih kecil itu ditulis di depan. Nah, bisa difahami kan? Jadi hanya ini ada di depan, O-nya ada di belakang. Nah, kalau kebalik gimana nanti? Kalau kebalik jadinya OH2. Nah, seperti itu. Ini salah ya. Karena seharusnya H diletakkan di awal. Nah, contoh lain di sini CO, CO2 dan CCl. CCl4 ini ya. Kurang. Nah, oke. Nah, untuk yang selanjutnya itu ini khusus ya. Khusus untuk atom yang terdiri dari atom C dan juga atom H. Nah, khusus untuk yang terdiri dari atom C dan H itu penulisannya C itu lebih diprioritaskan. Jadi C di depan dan H di belakang. Nah, gampangnya ini kakak beri contoh CH4. Nah, ini bisa adik-adik lihat H itu di tabel elektronegativitas itu 2,1, sedangkan yang C itu 2,5. Nah, dari sini terlihat yang lebih kecil ini adalah lebih kecil yang H. Jadi yang H lebih kecil. Nah, kenapa kalau H lebih kecil ini tidak dituliskan H4C seperti ini? Nah, kenapa? Nah, ini salah ya. Ini karena ada penyimpangan di sini. Ini khusus yang bagian atom C dan H, yang C itu selalu diprioritaskan. Jadi penulisannya yang benar itu adalah CH4. Nah, seperti itu. Bisa difahami kan? Ini cukup mudah. Nah, kemudian kakak akan lanjut di sini tentang nama-nama senyawa non-logam dengan non-logam. Oke, nama-nama senyawa non-logam dengan non-logam. Nah, yang bagian pertama itu adalah senyawa biner. Nah, senyawa biner non-logam itu diberi nama dengan aturan yang pertama itu adalah unsur pertama itu disebutkan. Nah, kemudian diikuti dengan nama unsur kedua dengan akhiran ida. Nah, kalau lebih gampangnya adik-adik pahami senyawa biner. Senyawa biner itu kan pastinya ada dua unsur yang pertama misal A dan unsur yang kedua B. Nah, jadi yang pertama ini itu disebutkan, kemudian yang kedua disebutkan dengan ditambahkan ida. Nah, seperti apa ditambahkan ida ini? Kakak beri contoh, misal ada fluorin, jika ditambahkan ida menjadi fluorida, bromin menjadi bromida, oksigen menjadi oksida, jadi dia ketambahan akhiran ida. Nah, kemudian selanjutnya perlu dipahami adalah mengenai jumlah unsur yang disebutkan dalam bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani ini seperti apa? Jadi, di sini kakak sudah siapkan 1 sampai 10. Nah, sebetulnya bukan hanya sampai 10 ya. Ini sampai tak terbatas sungguhnya. Tapi di sini kakak akan bahas beberapa saja. Biasanya di SMA itu dibahas sampai 10 saja. Nah, ini yang satu itu adalah mono, kemudian di, tri, tetra, pentra, heksa, hepta, okta, nona, deka, dan seterusnya. Nah, ini perlu dihafal ya. Untuk mempermudah ini sebaiknya dihafal, atau untuk adik-adik yang baru memahami mungkin awal-awal bisa dicatat agar lebih memudahkan nanti untuk mencari nama-nama dari senyawa biner ini. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah tentang unsur pertama itu tidak perlu disebutkan jumlahnya. Jumlah mono bila unsurnya hanya satu. Nah, bisa difahami. Jadi maksudnya ini begini. Senyawa biner tadi kan ada dua unsur, misal unsur A dan B. Nah, khusus yang pertama ini jika dia jumlahnya satu itu tidak perlu ditambahkan dengan mono. Ini tidak perlu ya. Nah, agar tidak bingung, di sini kakak langsung menuju contohnya. Di sini kakak beri contoh N2O. Nah, untuk mengerjakan ini adik-adik lihat dulu. N itu kan nitrogen. Kalau adik-adik lihat di penamaannya di tabel. Kemudian O itu kan oksigen.
Nah, adik-adik lihat di sini N itu jumlahnya 1. Karena dia ada di awal, maka dia tidak perlu ditambahkan mono. Mono ini kan yang jumlah 1, jadi tidak perlu ditambahkan. Nah, kemudian oksigen. Di sini oksigen jumlahnya 1. Karena dia bukan di unsur yang pertama, maka dia wajib ditambahkan mono. Dan ditambahkan akhiran ida. Menjadi apa? Menjadi oksida. Nah, kemudian jika ditambah mono menjadi monoksida. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jika digabung ini nitrogen monoksida, karena N-nya ini ada 2, maka dia akan menjadi dinitrogen. Adik-adik lihat di sini 2 itu kan di, maka ditambahkan awalan menjadi dinitrogen monoksida. Nah, di sini kakak beri contoh yang kedua itu adalah NO. NO itu N adalah nitrogen, O adalah oksigen ditambah akhiran ida menjadi oksida. Kemudian karena O jumlahnya 1, maka ditambah mono menjadi monoksida. Jika digabung menjadi nitrogen monoksida. Nah, bisa difahami ya kan, Dek? Kemudian NO2. Adik-adik lihat N itu nitrogen seperti biasa. Ingat ya, ini meskipun N jumlahnya 1, ini jumlahnya 1, itu tidak perlu ditambahkan mono. Kenapa? Karena dia letaknya di awal. Kalau letaknya di awal di sini itu tidak perlu ditambahkan mono. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, oksigen ditambah akhiran ida menjadi oksida. Ini karena jumlahnya 2 ditambah di. Adik-adik lihat di sini penamaan bahasa Yunani kalau 2 itu di. Nah, seperti itu. Kemudian ini N2O3. Nah, yang nitrogen ini karena jumlahnya 2 maka ditambahkan awalan di. Jadi ini yang benar adalah 5. Jumlahnya ini adalah 5. Nah, kalau 5 adik-adik lihat di bahasa Yunaninya 5 itu adalah penta. Nah, maka ini yang adik-adik masukkan nanti, pentaoksida, atau bisa juga disebut dengan dinitrogen. Singkatannya ya, bisa disebut pentoksida. Nah, seperti itu. Dinitrogen pentoksida. Oke, bisa dipahami. Nah, di sini ada yang khusus lagi, ada pengecualian lagi. Nah, di sini katanya khusus nyawa yang terdapat unsur hidrogennya. Jadi beberapa senyawa yang mengandung unsur hidrogen. Nah, itu jumlah unsurnya baik yang pertama ataupun yang kedua itu tidak perlu disebutkan penomorannya ya. Bahasa Yunani itu tidak perlu disebutkan penomoran. Nah, seperti itu. Jadi di sini beri contoh HCl. H itu adalah hidrogen dan Cl adalah klorida. Nah, kenapa ini tidak dinamakan hidrogen monoklorida? Nah, kan jumlahnya kan 1, kloridanya kan 1. Nah, kenapa tidak diberikan mono di sini? Nah, ini karena pengecualian ya, dia khusus untuk senyawa yang mengandung H pada bagian pertamanya. Senyawa-senyawa yang mengandung unsur hidrogen pada bagian pertamanya, dia tidak perlu ditambahkan dengan mono. Nah, jadi cukup dinyatakan dalam hidrogen klorida. Nah, seperti itu. Kemudian HF di sini hidrogen, F itu kan fluorida. Nah, bukan lagi mono fluorida, bukan seperti itu ya. Ini salah ya, perlu diperhatikan. Nah, contoh lagi H2S, hidrogen sulfida. Nah, biasanya adik-adik itu melihat karena H jumlahnya 2. Nah, berarti kalau jumlahnya 2 itu di. Karena 2 sama dengan di menjadi dihidrogen monosulfida. Nah, ini salah ya. Ini perlu diperhatikan. Jadi untuk penomoran itu di sini tidak perlu disebutkan. Dia khusus ya. Nah, kemudian yang paling terakhir di sini kakak bahas tentang khusus senyawa-senyawa yang umum dikenal
atau penamaan lazim ya. Jadi misal yang senyawa-senyawa yang kita gunakan dalam keseharian itu tidak perlu mengikuti semua aturan yang di atas. Jadi semua aturan-aturan yang kakak bahas di atas tadi itu tidak berlaku pada senyawa-senyawa yang umum dikenalnya. Nah, di sini kakak beri contoh H2O, itu namanya air, bukan lagi hidrogen oksida ya. Karena kenapa? Karena dia sudah umum. Kebanyakan orang itu kalau minum air, misal ditanya minum apa kamu, pasti jawabnya minum air, bukan minum hidrogen oksida, yang enggak lah. Nah, kemudian NH3 nama lazimnya itu adalah amonia, CH4 itu adalah metana. Nah, untuk nama-nama lazim ini adik-adik bisa cari lagi, search di internet untuk menambahkan wawasan. Nah, oke. Untuk bagian yang pertama pada bab 3 tentang tata nama senyawa, cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Insya Allah kakak akan lanjutkan video yang selanjutnya mengenai penamaan rumus dan senyawa dari pasangan logam dengan non logam. Yang di atas kakak sudah bahas tentang non logam dan non logam. Nah, untuk video selanjutnya insya Allah kakak akan bahas tentang senyawa yang logam dan juga non logam. Oke, silakan ditunggu videonya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.